Pasti kita ya sudah ini akan terus bisa dikuatkan dengan sinergitas seluruh elemen, terutama adalah partai relawan-relawan TPP, TPD, dan semua elemen-elemen strategis lainnya. Misalnya kita punya data strong voters, swing voters, undecided voters. Nah, pemetaan ini sudah menjadi bagian bagaimana kita membangun sinergi di antara seluruh kekuatan dan elemen strategis, baik partai pengusung maupun TPP, TPD maupun relawan-relawan dan elemen-elemen lain yang kemudian memberikan simpati dan memberikan dukungan kepada kami. Jadi jam satu ini sebetulnya ada komunitas yang menurut saya sangat strategis. Jawa akan memberikan dukungan deklarasi di salah satu tempat yang kita sampaikan. Itu juga bagian dari penguatan bagaimana sebetulnya berbagai elemen memberikan support kepada pemuda emil. Nah, ketika kemudian sudah sedemikian rupa, pastikan kita akan memastikan bahwa mereka akan melakukan pencoblosan pada hari H 27 November. Ini penting. Setelah itu adalah memastikan setiap TPS ada sanksi. Itu penting. Kenapa bekerja seperti ini menjadi sangat strategis? Karena memang kita sudah harus lebih detail memastikan mereka bersama-sama mengajak masyarakat ke TPS. Kita bersama-sama melakukan pemetaan. Adakan TPS-TPS yang masih belum terkonfirmasi saksinya. Maka pimpinan-pimpinan ranting, terima kasih Pak Emil, ini pimpinan ranting dihadirkan oleh Pak Emil sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur. Karena pimpinan ranting inilah yang akan mengetahui berapa TPS di desa atau kelurahan masing-masing. Dari 8.501 desa dan kelurahan, ini mereka akan mengupdate peta terakhir TPS yang ada di desa dan kelurahan masing-masing. Pastikan diajak ke TPS menggunakan hak pilih. Pastikan di TPS ada sanksi di TPS-nya. Bagaimana kemudian PPK? Pastikan di setiap PPK juga ada saksi Pak Emil. Pastikan di setiap kabupaten kota ada saksi Pak Emil. Jadi memang makin hari sudah makin didetailkan. Rakorda ini simboliknya. Tetapi pada saat yang sama sebenarnya koordinasi secara formal dan informal di tingkat apakah ekskarsidenan atau kabupaten kota itu juga akan terus dilakukan. Itu ya, partai juga sudah melakukan konsolidasi besar, terus Partai Solidaritas Indonesia, Partai Buruh sudah 2 kali ya, kemudian kemarin Partai Bulan Bintang, Partai Nusantara, Perindo, Gelora, jadi seluruh partai yang sama di koalisi ini kita akan menyelenggarakan ini sebagai upaya untuk menghidupkan mesin partai sampai ke ranting. Pak Didi Supriyanto, ya, Satgas DPP Pak Didi Supriyanto langsung dari DPP melakukan monitoring untuk memastikan terjadi perubahan. Artinya setiap hari sampai tingkat ranting itu harus melakukan penyampaian masyarakat. Tapi dari Bakopsra itu juga melakukan tentunya sosialisasi melalui platform. Jadi semua hadir hari ini dan perwakilan dari Sekretaris dan PAC dan mungkin dari kita dari ranting dijadikan sebagai sampel, sebagai contoh bagaimana konsolidasi ini adalah sampai ke tapi nggak apa-apa, kami juga ini kan pada akhirnya kan yang paling penting adalah menyapa ke lapangan. Kita berharap ya, kita sama-sama mengutamakan proses demokrasi ini untuk bersama luar biasa. Saya rasa gitu. Tapi survei kita menghormati, cuman bahwa itu hoax ya itu yang beredar gitu ya dari teman-teman. Cuman
saya rasa itu bukan sesuatu yang perlu kita bahas terlalu panjang. Persiapan yang telah dilaksanakan oleh beliau selama 5 tahun di Jawa Timur itu kan banyak sekali ya. Jadi tentunya kita harus menginventarisir lagi apa saja yang dilakukan oleh beliau, dan tentunya kita juga telah dalam proses disusun program kan juga ada yang sudah kita rancang sebagai satu keberlanjutan, sebagai pertama keberlanjutannya fondasinya sudah dibangun, keberlanjutan yang juga ada juga yang kaitannya dengan zaman yang sudah berubah, teknologi yang sudah berubah dan harus kita integrasikan. Jadi ruang-ruang penyimpanan selalu ada dan perlu kita inventarisir. Ya kira-kira begitu sih. berarti sudah siap ya Pak ya terkait temanya Pak? Signifikan siap. Habibah Emil. Habibah Emil. Terima kasih seluruh DPRC Partai Demokrat se-Jawa Timur, seluruh pimpinan ranting Partai Demokrat se-Jawa Timur. Ayo kuatkan semangat kita memberseiringi proses pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota. Mudah-mudahan semua mendapatkan kemudahan untuk kemenangan berseiring ridha barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kembali ingin menyampaikan terima kasih bahwa Partai Demokrat dan seluruh jaringannya memberikan penguatan dari pergerakan-pergerakan yang ada di lini paling bawah. Saya biasa tiap hari belusuan ke pasar. Jadi kalau tadi Mas Didi Mukrianto menyampaikan Mas Emil ini dicintai Gen Z, oh enggak juga Gen Z, emak-emak yang ada di pasar juga cintanya luar biasa. Sering saya ke lapak-lapak, biasa saya beli jualan beritahu salaman sama saya, masih juga dicari, Bu, Pak Emil mana? Jadi kalau ini aman, tidak ada kaitan dengan Pak Armi, karena yang nanya ini mak-mak yang luar biasa. Jadi artinya bahwa insya Allah seluruh kedekatan dari proses penyapaan yang kami lakukan, insya Allah semua akan memberikan signifikansi elektabilitas Habibah Emil. Amin. Mohon kami dibantu memastikan kami dapat poster 2 juta eksemplar dari KPU Jawa Timur. Kami dapat flyer, kami dapat banyak APK dari KPU Jawa Timur. Karena sudah kita jalankan, kita juga pasang baliho di beberapa dapil. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di gedung ini telah hadir kurang lebih sekitar 1.500 kader dan simpatisan Partai Demokrat Jawa Timur yang terdiri dari kader dan simpatisan provinsi hingga tingkat desa. Ini hanya 10% dari kekuatan Partai Demokrat di Jawa Timur. Bayangkan kalau panjenengan itu membawa berapa orang, tinggal dikalikan. Itu suatu sudah merupakan modal yang luar biasa buat pasangan Bu Khofifah dan Pak Emil. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, simpatisan Partai Demokrat di Jawa Timur yang ingin kembali memenangkan pasangan Khofifah Emil. Dahulu 2, 1. Dan inilah deklarasi dukungan Partai Demokrat majukan calon gubernur dan calon wakil gubernur Khofifah Emil 2024-2029. Khofifah Emil majukan.
Yang terhormat Bapak Dr. Didi Mukrianto SHMH, Satgas Pilkada. Jawa Timur untuk memajukan rakyat Jawa Timur. Tidak banyak orang yang seperti beliau. Oleh karena itu, beruntunglah masyarakat Jawa Timur akan memiliki calon pemimpin yang punya pengalaman, karakter, integritas, dan kapasitas seperti Bu Khofifah. Saya SBY punya keyakinan hanya ada satu pasangan calon yang insya Allah akan membuat Jawa Timur makin maju, makin sejahtera, makin adil dan makin aman, yaitu Bude Khofifah. Saya dengan tegas dan jelas mengusung dan mendukung Ibu Khofifah dan Mas Emil.